Halo, Assalamualaikum teman-teman kelas 6. Hari ini kembali lagi kita bertemu dalam pembelajaran tematik. Hari ini kita masih akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan, dan hari ini kita akan fokus belajar PPKN dan SBDP. Teman-teman, silahkan disiapkan buku tematiknya dulu ya. Apa kabar teman-teman hari ini? Miss harap teman-teman selalu sehat dan selalu semangat setiap harinya, walau teman-teman saat ini masih belajar dari rumah. Sekarang kita akan mulai pembelajaran dengan membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu ya. Silahkan teman-teman membaca doanya dari rumah masing-masing ya. Alhamdulillah, teman-teman kelas 6 sudah membaca doa dari rumah masing-masing. Dengan berdoa, kita sama saja memohon kepada Allah untuk dilancarkan dan dimudahkan dalam menuntut ilmu hari ini. Sekarang, Miss akan bacakan tujuan pembelajaran untuk pembelajaran kita hari ini. Setelah mengamati video pembelajaran, siswa dapat yang pertama menyebutkan manfaat persatuan dalam kehidupan melalui diagram dengan benar. Yang kedua, menuliskan contoh tentang pengalaman hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari dan manfaatnya sebagai wujud semangat persatuan. Yang ketiga, mengetahui pola lantai berbagai tarian daerah. Yang keempat, menggambar pola lantai tariannya dengan benar. Nah, itu 4 tujuan pembelajaran untuk hari ini. Sekarang kita akan masuk ke pelajaran pertama, yaitu PPKN. Nah, pada pelajaran PPKN ini kita akan membahas tentang hidup rukun dalam perbedaan. Jadi seperti yang teman-teman tahu bahwa di Indonesia itu kita sangat beragam. Mulai dari agamanya berbeda-beda, suku bangsanya berbeda-beda, bahasanya pun berbeda-beda. Nah, teman-teman, dengan berbeda-beda itu, gimana sih caranya agar kita bisa hidup dengan aman, dengan damai, dan kita bisa hidup saling berdampingan? Nah, nanti kita akan membahas pada pembelajaran ini. Nah, sekarang teman-teman perhatikan pada slide ada gambar pelangi. Dari gambar ini bisa kita lihat bahwa pelangi itu sangat indah. Apa sih teman-teman sebenarnya yang bisa membuat pelangi menjadi indah? Ayo teman-teman, apa? Siapa yang tahu jawabannya? Ya, jadi pelangi terlihat indah karena pelangi terdiri dari berbagai warna. Jadi ada macam-macam warna pada pelangi. Kalau pelanginya hanya satu warna, itu tidak jadi indah. Sama seperti pelangi, hidup berbangsa dan bertanah air juga akan indah jika masyarakatnya dapat hidup rukun walaupun mereka berbeda-beda. Sekarang kita akan membahas makna persatuan dalam perbedaan. Nah, perbedaan merupakan salah satu kekayaan bangsa kita. Karena bangsa kita memiliki banyak sekali perbedaan. Mulai dari berbeda ras, berbeda suku bangsa, berbeda agama, dan lain-lain. Untuk menjaga semangat persatuan dalam perbedaan, ada beberapa sikap yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sikapnya yaitu rukun. Dengan hidup rukun dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat supaya kita semua terbiasa hidup dengan perbedaan yang ada di sekitar. Yang kedua yaitu peduli. Kita harus peduli kepada siapapun yang berada di sekitar kita tanpa memandang apapun perbedaannya. Ya, jadi jangan mentang-mentang berbeda dengan yang orang lain, kita jadi bersikap acuh. Ya, jadi kita tetap harus bersikap peduli. Yang ketiga, kita harus mendahulukan kepentingan bersama.
Sebagai bagian masyarakat yang beragam, kita harus mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Jadi harus kepentingan bersama dulu yang didahulukan, baru kepentingan kita sendiri. Yang terakhir yaitu toleransi kepada orang lain. Toleransi artinya saling menghormati dan menghargai antar individu meskipun terdapat perbedaan. Sekarang teman-teman bisa lihat pada layar ada gambar warga sedang bergotong royong mempersiapkan segala keperluan untuk HUT RI. Nah, hal ini bisa terjadi karena seluruh warga di desa itu saling hidup rukun, sehingga ketika akan merayakan HUT RI, mereka dapat saling tolong-menolong, saling membantu, dan bergotong royong. Nah, pada halaman 9 di situ ada sebuah teks bacaan yang berjudul Perbedaan yang Menguatkan. Sekarang akan Miss bacakan teks bacaannya. Teman-teman silahkan simak ya. Perbedaan yang menguatkan. Kampung Cempaka adalah sebuah kampung transmigran. Warganya berasal dari berbagai daerah padat di Pulau Jawa. Hal itu menjadikan mereka berbeda suku maupun agama. Ya, jadi teman-teman, kampung transmigran adalah kampung yang dihuni oleh para pendatang dari daerah-daerah di Pulau Jawa. Ya, jadi dari daerah padat pindah ke daerah yang sepi. Misalnya dari Pulau Jawa pindah ke Pulau Kalimantan, seperti itu. Di kampung Cempaka hiduplah 5 orang sahabat. Ada Asnah yang berdarah Sunda, Utami dari Banyuwangi, Tony seorang anak etnis Tionghoa yang sebelumnya tinggal di Semarang, Wande dari suku Tengger di Jawa Timur, dan Marta, anak seorang pendeta yang dahulu tinggal di Solo. Di kampung Cempaka, rumah mereka bersebelahan, dan mereka pergi ke sekolah yang sama. Itu sebabnya mereka sangat akrab. Mereka suka bermain bersama dan sering menghabiskan waktu di rumah satu sama lain. Kadang-kadang mereka membantu warga lanjut usia, sekedar membereskan rumah atau menyiapkan makanan. Sesekali mereka juga membantu orang tua yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Dari Tony, mereka belajar menari barongsai. Lalu mereka ajarkan tari itu kepada anak-anak sekampung. Sementara itu, setiap tiba saat panen, Wande dan keluarganya akan sibuk memimpin warga membuat tumpeng gede, yaitu nasi khas dari daerah Tengger yang dibuat untuk mensyukuri berkah Tuhan dalam wujud panen raya. Sikap toleransi yang ditunjukkan kelima sahabat itu memang sekedar berupa hal-hal kecil. Hal kecil dalam keseharian itulah yang mencerminkan kehidupan Bhinneka Tunggal Ika di kampung Cempaka yang kaya akan perbedaan. Mereka hidup damai, berdampingan, dan tulus saling menjaga. Berdasarkan teks bacaan tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa perbedaan tidak menghalangi persatuan. Nah, jadi walaupun kelima anak tersebut berbeda, mereka berasal dari daerah yang berbeda dan suku bangsa yang berbeda, itu semua tidak menghalangi mereka untuk bersatu. Karena dengan bersatu, kita semua dapat melakukan banyak hal. Pada halaman 10, teman-teman diminta untuk menuliskan kesimpulan tentang persatuan melalui hidup rukun dalam perbedaan. Nah, soal yang pertama yaitu apa perbedaan yang ada? Maksudnya, apa perbedaan yang ada di lingkungan teman-teman dulu ya? Jadi, apakah berbeda suku bangsa, berbeda agama, dan lain-lain? Nah, bagaimana menyikapinya? Jadi, bagaimana teman-teman menyikapi perbedaan tersebut agar perbedaan tersebut tidak menimbulkan masalah?
Nah, terus yang terakhir, apa manfaat hidup rukun? Nah, dengan hidup rukun, apa manfaat yang bisa teman-teman rasakan? Silahkan teman-teman isi 3 soal itu ya. Pada layar ada gambar beberapa orang anak sedang bermain permainan rangku alu, yaitu permainan tradisional. Nah, teman-teman, ketika bermain permainan ini, kita atau kalian tidak dapat melakukannya sendiri. Kalian butuh orang-orang untuk menggerakkan bambunya. Jadi ada satu orang yang loncat dan yang lain menggerakkan bambunya. Nah, berdasarkan gambar tersebut, teman-teman diminta untuk menjawab halaman 28. Pada halaman 28, soalnya adalah, seandainya kamu sedang bermain bersama mereka, apa yang harus kamu perhatikan terkait kerukunan dan persatuan? Jadi, apa yang akan kamu lakukan agar kerukunan dan persatuan tetap terjaga dan tidak terjadi perselisihan ketika bermain? Berarti apa yang harus teman-teman lakukan? Soal kedua, pada halaman 29, yaitu apakah kamu telah menerapkan nilai-nilai kerukunan terkait persatuan dan kesatuan dalam kehidupanmu sehari-hari? Jelaskan dan beri 3 contoh kegiatan dan perbedaan yang ada. Jadi, di nomor 2, teman-teman tuliskan nilai-nilai kerukunan yang sudah teman-teman terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Soal terakhir yaitu apa manfaat yang kamu peroleh dari nilai-nilai tersebut. Tuliskan 3 manfaat yang kamu rasakan. Jadi tadi di nomor 2 teman-teman sudah menuliskan nilai-nilai kerukunan yang sudah teman-teman terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang di nomor 3-nya teman-teman tuliskan manfaat yang sudah teman-teman rasakan dari menerapkan nilai-nilai tersebut. Cukup 3 saja ya manfaatnya. Sekarang kita masuk ke pelajaran SBDP. Pada pelajaran SBDP, kita akan membahas pola lantai tarian daerah. Teman-teman, pernahkah teman-teman mendengar tentang pola lantai dalam tarian? Apakah ada yang sudah pernah mendengar? Atau semuanya belum pernah mendengar? Jika teman-teman belum pernah mendengar atau jika teman-teman sudah pernah mendengar, mari sekarang kita akan bahas lagi mengenai pola lantai dalam tarian ya. Pola lantai adalah pola denah yang dilakukan oleh seorang penari dengan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi dalam sebuah ruang untuk menari. Pola lantai diciptakan untuk memperindah pertunjukan tari. Jadi teman-teman, jika tidak ada pola lantai dalam tarian, maka kemungkinan penontonnya akan bosan ketika melihat pertunjukan tari. Karena penarinya misalnya hanya di depan saja, hanya di belakang saja. Nah, dengan adanya pola lantai ini, maka tujuannya adalah untuk memperindah pertunjukan tari. Karena dengan ada pola lantai, si penari ini bisa bergerak ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, dan kemanapun tergantung pola lantainya. Pola lantai yang akan kita bahas pada pembelajaran hari ini ada 3 jenis, yaitu pola lantai diagonal, pola lantai vertikal, dan pola lantai garis melengkung. Nah teman-teman, kita akan membahas satu persatu mengenai pola lantai ini. Pola lantai diagonal adalah pola yang membentuk garis menyudut ke kanan maupun ke kiri. Dari gambar, teman-teman bisa lihat ada contoh tari tradisional yang menggunakan pola lantai diagonal, yaitu tari gending Sriwijaya yang berasal dari Sumatera Selatan. Selanjutnya ada pola lantai vertikal. Pola lantai vertikal adalah pola yang membentuk garis lurus dari depan ke belakang maupun dari belakang ke depan.
Nah, pada gambar contohnya ada 3 tarian yang menggunakan pola lantai vertikal, yaitu tari Yospam Papua, tari Serimpi dari Jawa Tengah, dan tari Baris Cengkedan dari Bali. Yang ketiga adalah pola lantai garis melengkung atau melingkar. Pola lantai ini adalah pola lantai yang membentuk garis lingkaran. Ya. Seperti di gambar, teman-teman bisa lihat para penari membentuk lingkaran ya. Di situ contohnya ada 2 tarian yang menggunakan pola lantai ini, yaitu tari Mabadong Toraja dari Sulawesi Selatan dan tari Randai dari Sumatera Barat. Setelah kita mempelajari 3 macam pola lantai dalam tarian, sekarang teman-teman diminta untuk membaca teks bacaan yang terdapat pada halaman 11 dan 12. Pada teks bacaan tersebut, teman-teman akan diberi informasi mengenai lego-lego tari adat Alor yang bermakna persatuan. Teman-teman, silakan dibaca dengan perlahan, jangan terburu-buru, agar informasi yang disampaikan dalam teks bisa teman-teman pahami dengan baik. Indonesia memiliki ragam tarian yang sangat indah. Keragaman tersebut menambah kekayaan Indonesia yang luar biasa. Sekarang teman-teman silahkan amati gambar tarian yang ada di layar. Ya, ada 4 tarian, silahkan teman-teman amati, lihat apa pola lantai yang digunakan pada tarian tersebut. Sudah teman-teman amati? Jika sudah, sekarang teman-teman gambarkan pola lantai dari masing-masing tarian yang sudah teman-teman amati pada kolom di halaman 34 dan 35. Jadi teman-teman gambar pada kolom di halaman 34 dan 35 ya. Gambarkan pola lantainya. Apakah dia horizontal, apakah dia vertikal, ataukah dia diagonal, dan lain-lain. Teman-teman, selamat mengerjakan tugas-tugas yang sudah Miss berikan hari ini ya. Kerjakannya dengan teliti dan jangan terburu-buru. Santai saja teman-teman. Teman-teman, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Teman-teman, jangan lupa untuk mengulang kembali pembelajaran yang sudah Miss sampaikan agar teman-teman selalu ingat dan tidak mudah lupa. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu lagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.